Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Bersukacita di pagi hari ini saya membagikan satu berkat dalam firman Tuhan Mazmur 63 ayat 3 yang berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat ini menceritakan situasi yang dialami oleh Raja Daud. Dia tetap mencari Allah walaupun dalam situasi yang sulit. Dia tetap mencari Allah dan merenungkan kuasanya, kemuliaannya di dalam hidupnya. HCC Families, situasi apapun yang engkau alami saat ini, mari tetap mencari Tuhan. Mari tetap mencari hadirat Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ku mencari jawaban, dalamnya keselamatan ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu yang sejati, kini ku menyadari, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu lebih baik, lebih besar Tuhan, dan hanya Engkaulah harapan jiwaku. Ku memuji-Mu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu di dalam kesesakanku. Firman-Mu kuatkanku, sebab kasih setiamu lebih baik, lebih besar Tuhan, dan hanya Engkaulah harapan jiwaku. Ku memuji-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik, lebih besar Tuhan, sebab hanya Engkaulah harapan jiwaku. Ku memuji-Mu,
yang meneguhkanku Bapa. Hanya firman-Mu Tuhan yang membuatku kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari nikmati kebaikan Tuhan saudara. Mari nikmati betapa baiknya Tuhan buat hidup saya dan saudara. Mari nikmati Dia, nikmati kasih-Nya. Nikmati kasih-Nya. Hanya kasih Tuhan membuat kita kuat sampai saat ini. Semuanya hanya karena Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Oh Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Haleluya. Oh Yesus, hanya Kau yang disembah, hanya Kau yang ditinggikan, hanya Engkau yang kami puja. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan kasih kuasa-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa ada hari ini Tuhan, bahkan akan menikmati kebenaran-Mu Tuhan lewat saat teduh Tuhan. Biarlah semua kami Tuhan yang Kau berikan pengertian, sehingga apapun yang kami renungkan Tuhan, itu akan menjadi kekuatan buat kami semua, itu akan menjadi tuntunan buat kami semua dan mengubahkan kami semua. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus bekerjalah bagi kami semua. Ini doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, jemaat HCC Palu dan Lu. Kita bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kabar buat jemaat Tuhan? Melanjutkan Bible Journey kita yang telah diprogram oleh gereja. Saya percaya bisa kita terus merenungkan, bisa kita terus melanjutkannya, maka itu akan membuat kita semakin bertumbuh. Nah, jemaat Tuhan, di tanggal 15 bulan Agustus ini, Bible Journey kita terdapat dalam Yeremia 32 sampai Yeremia 34. Tetapi yang saya ambil adalah Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Mungkin ayat ini sudah menjadi lazim buat kita mendengar, tetapi saya mau kita belajar bersama dalam saat teduh ini, yaitu Yeremia 33 ayatnya yang ketiga, yang berkata demikian: berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, tema saya beri judul berserulah kepadaku. Tentunya tujuan kita yang menjadi pokok buat kita untuk kita berseru, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan pemilik segalanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dikatakan di saat kita berseru, maka Tuhan akan menjawab.
Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, yang mustahil, yang tidak kita ketahui. Saya mau katakan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kita berkomunikasi dan membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Kita mencari petunjuk Tuhan dengan hikmat-Nya. Meskipun kita mungkin menghadapi sebuah situasi yang sulit, tetapi kita harus dapat mempercayai bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, itu akan memberikan jawaban dan membuka pemahaman tentang hal-hal yang kita belum ketahui. Karena di saat kita berseru, maka percayalah, Tuhan akan menjawab. Ini merupakan sebuah janji Tuhan. Jemaat Tuhan, yang kita harus pelajari bahwa dari ayat ini mengajarkan kita harus berdoa dengan tekun. Berserulah kepada Tuhan, berbicaralah kepadanya. Karena Tuhan menginginkan kita, Dia mau mendengarkan kita untuk berbicara kepada Dia. Saya percaya bahwa Tuhan merindukan kita untuk dapat berkomunikasi dengan Dia. Apa yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, saya mau katakan, mari kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan kita. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan itu selalu ada buat kita semua. Pemirsa yang dikasihi Tuhan pada saat ini, mari kita terus mencari kebenaran, kita terus berdoa, dan kita harus mencari tahu kehendak Tuhan. Bukan hanya jawaban yang kita mau dengar, bukan jawaban yang kita inginkan atau disesuaikan dengan keinginan kita, tetapi biarlah kita menyerahkan semua itu, yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Jadi jangan selalu berpatokan bahwa yang kita butuhkan adalah sesuai dengan keinginan kita. Jawaban yang kita butuhkan adalah sesuai dengan keinginan kita. Tetapi biarlah di saat kita berseru dan tetap berkata bahwa biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena yakinlah bahwa apa yang Tuhan putuskan itulah yang terbaik bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenal Allah lebih dalam. Allah memiliki hikmat yang tak terhingga. Tuhan kita tidak pernah terbatas atau tidak terbatas. Kita dapat terus belajar tentang pribadinya. Kita terus memujinya akan kebesarannya yang tidak terduga. Jemaat Tuhan, Tuhanlah tempat kita bersandar. Tuhanlah segalanya bagi kita. Mari kita terus mendapatkan pengertian, mendapatkan hikmat dan petunjuk Tuhan lewat di saat kita menyembah Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, dan mengagungkan kebesarannya yang sangat luar biasa itu. Saya percaya di saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka persoalan yang kita hadapi, kita tidak akan menjadi lemah, tapi kita akan semakin kuat untuk menghadapinya. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti mengambil alih semuanya. Karena kita yakini bahwa Tuhan akan mengambil alih semuanya dan membawa kita pada kemenangan-kemenangan. Bahkan Tuhan akan memberikan kita kekuatan-kekuatan. Dikatakan tadi jemaat Tuhan bahwa
Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak kita pahami. Di saat kita membangun persekutuan dengan Tuhan, di saat kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, maka percayalah sesuai kebenarannya, Ia akan memberitahukan kita hal-hal yang besar yang mungkin kita tidak pahami. Mungkin hari ini kita bertanya, kenapa persoalan saya terus terjadi dalam hidup ini? Kenapa persoalan itu terus semakin berat dalam hidup ini? Tidak cepat terselesaikan. Kenapa jawaban doa tidak secepatnya dijawab oleh Tuhan? Kita tidak mendapatkan jawaban yang secepatnya dari Tuhan. Tetapi di saat kita mengambil sebuah keputusan untuk melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tidak kita pahami. Sehingga di saat Tuhan memberitahukan hal-hal yang kita tidak pahami, di saat Tuhan membuka hal-hal yang besar, maka disitulah kita akan menyadari bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang selalu ada bagi kita. Jemaat Tuhan, dikatakan pun demikian bahwa bahkan hal-hal yang tidak kita ketahui, Tuhan akan mengungkapkan. Jadi betapa pentingnya bagi kita hari-hari ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan, untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Hari-hari ini kita tidak akan pernah tahu bagaimana keadaan ke depannya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin sulit, hari-hari yang jahat. Tapi di saat kita membangun komunikasi dengan Tuhan, di saat kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Artinya Tuhan akan membuka pintu-pintu yang selama ini kita tidak pahami. Pintu berkat, keselamatan, bahkan kesehatan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang kita tidak terduga, yang kita tidak duga, Tuhan lakukan. Bagian kita jemaat Tuhan adalah kita setia saja sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya katakan bahwa mungkin hari ini engkau masih melangkah atau memulai tangga untuk menaiki tangga langkah kedua menuju tangga terakhir atau ke puncak. Bagian kita adalah kita tetap setia saja sama Tuhan. Kita tetap berharap saja sama Tuhan. Kita tetap mengikuti saja apa maunya Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan untuk membimbing kita, untuk menuntun kita. Maka saya percaya kita pun akan dibawa Tuhan untuk melewati setiap tangga-tangga yang ada. Dan pastinya Tuhan akan membawa kita pada puncak dari tangga tersebut sesuai dengan kehendak dan keputusan Tuhan. Bagian kita adalah berseru kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang maha hadir. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Persoalan apa yang kita hadapi hari ini? Tekanan seperti apa yang kita hadapi hari ini? Mungkin hari ini pun kita berkata bahwa saya sudah mau menyerah. Saya tidak mampu lagi. Tapi di pagi hari ini jemaat Tuhan, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawabmu. Ini merupakan sebuah janji. Jemaat Tuhan yang mengalami sakit hari ini, berserulah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengalami putus asa hari ini, berserulah kepada Tuhan.
Jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan hari ini, berserulah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang hari ini mungkin dalam keadaan buntu, tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Tapi saya mau katakan bahwa berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk buat kita dan mengarahkan kita pada jalan yang sesungguhnya, yaitu pada kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga kita dapat menikmati hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Penting bagi kita hari ini untuk datang sama Tuhan. Sesulit apapun hidupmu hari ini, seberantakan apapun hidupmu hari ini, datang sama Tuhan. Sekali lagi, sebagai penutup hari ini, Alkitab katakan, berserulah kepadanya, maka Ia akan menjawab kita. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Utarakan semua isi hatimu sama Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan mengarahkan apa yang harus kita lakukan untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan selalu ada bagi kita. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Dia tetap ada di setiap musim kehidupan kita. Kitab Yeremia 33 ayat 3 mengajarkan kita betapa pentingnya kita untuk datang sama Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, mari memulai untuk membangun hubungan dengan Tuhan lewat komunikasi dengan Tuhan. Berbicaralah dengan Tuhan. Renungkanlah kebenarannya. Dan sembahlah Dia dan pujilah Dia. Maka kita akan melihat hal-hal yang tidak kita pernah pahami, Tuhan akan nyatakan. Hal-hal yang tidak kita pernah ketahui, Tuhan akan lakukan. Dan percayalah, apa yang dari Tuhan akan selalu terbaik dalam hidup kita. Inilah kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi berkat buat jemaat di pagi hari ini. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu Tuhan telah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami agar kami datang berseru kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya di saat kami berseru kepada-Mu Tuhan, maka Engkau akan menjawab Tuhan. Apapun keadaan jemaat hari ini Tuhan, mungkin ada yang mengalami sakit Tuhan, mengalami kelemahan, bahkan mendapatkan sebuah persoalan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan berseru, biarlah Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan jemaat yang ada Tuhan. Dan biarlah Tuhan membuka jalan buat mereka Tuhan. Dan biarlah persoalan yang mereka hadapi, Engkau beri kemampuan buat mereka, sehingga mereka dapat menghadapinya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus nyatakan kuasa-Mu buat jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu di pagi hari ini Tuhan. Satu hal yang kami pegang Tuhan, Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Engkaulah jawaban buat kami Tuhan. Dan segalanya Tuhan, Engkaulah tempat kami untuk berseru Tuhan. Tempat kami Tuhan untuk meminta petunjuk di hadapan-Mu Tuhan. Sebab apa yang dari Tuhan, apa yang dari-Mu Tuhan, itulah yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan.